Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan mereview dua buah raket, kembar tapi beda, yang dulunya sempat viral di tahun 2021 sampai-sampai raket ini kehabisan di semua marketplace Indonesia. Dan sampai saat ini raket ini masih sangat layak buat kalian koleksi, bahkan buat kalian pakai. Bagi teman-teman yang penasaran dengan apa sih review raket hari ini, nonton aja video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe. Dan bagi teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada dua buah raket yang hari ini akan ku review teman-teman. Yang merah ini adalah Aeromas 10 dan yang biru ini adalah Galaxy Flare 10. Kenapa tadi aku ada bilang kembar tapi beda? Sebenarnya raket ini didesain dari grip sampai ke frame ini semuanya sama. Speknya juga sama, yang berbeda adalah nama dari raket ini dan warnanya udah jelas berbeda dan didesain khusus yang berbeda. Oke. Yang Aeromas 10 atau Aeromas 10 ini didesain untuk Ricky Karanda. Dan yang biru Galaxy Flare 10 ini didesain untuk Angga Pratama. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas ke bahan material dan teknologi yang ada pada raket ini. Oke, aku akan bahas satu raket untuk mewakili dua raket karena secara teknologi dan secara tampilan, secara desain ini semuanya sama. Oke, untuk bahan material yang digunakan di raket ini udah menggunakan karbon grafit dari frame sampai ke shaft ini semuanya udah menggunakan karbon grafit. Oke, untuk teknologi yang ada pada raket ini. Di bagian shaft raket ini ada satu teknologi high-end yaitu NBT Plus atau Nano Booster Tube. Nano Booster Tube itu sendiri adalah bahan material karbon yang sukses dikembangkan oleh Velet dan diklaim Velet dapat meningkatkan tingkat durability pada raket itu sendiri. Biasanya Nano Booster Tube itu ada pada raket high-end Velet dan di sini untuk kedua raket ini walaupun tergolong mid-end, tergolong murah, tapi aku berani acungi jempol buat Velet karena mereka berani menaruh satu teknologi high-end pada raket mid-end mereka. Oke, kita bahas ke bagian shaft bagian lainnya. Untuk di bagian atas shaft raket ini ada tertera satu tulisan yaitu untuk advanced player, tetapi di sini aku nggak bisa bilang raket ini untuk advance, tapi untuk pemula juga sah-sah saja. Kalian buat teman-teman pemula, aku bisa bilang kalian boleh pilih kedua raket ini juga. Oke, kita akan bahas ke bagian frame dari raket ini. Untuk bagian frame dari raket ini ada tertera satu teknologi yaitu 2-in-1 combi frame atau gabungan dua jenis frame yang berbeda yaitu high speed frame dan box frame. Yang seperti yang kalian ketahui, high speed frame itu di frame yang didesain khusus untuk speed dan box frame itu didesain untuk power. Jadi raket ini didesain untuk enak buat main speed dan juga enak buat main power. Oke. Di bagian sisi-sisi frame ada bagian yang warnanya hijau. Di bagian arah jam 5, jam 7, jam 1, jam 11 ini ada, bisa disebut juga ini teknologi grommet infuse ya teman-teman. Grommet infuse itu sendiri adalah bahan material plastik yang dipasang di bagian sisi-sisi frame guna untuk meningkatkan balance point pada sebuah raket sehingga raket itu akan berasa lebih sedikit head heavy dan juga akan meningkatkan keelastisan senar ketika mengenai kok. Jadi bisa disebut juga atau meningkatkan shuttle hold pada sebuah raket. Seperti yang kalian ketahui, ketika shuttle hold pada sebuah raket itu meningkat, tingkat kontrol pada raket akan bertambah dan juga power juga bertambah. Oke, mungkin cukup sekian untuk bahan material dan teknologi yang ada pada kedua raket ini. Kita langsung aja bahas ke poin pertama yaitu harga dari raket ini. Oke, untuk poin pertama yaitu harga dari kedua raket ini. Untuk harga dari kedua raket ini dibanderol di angka 400-an ribu, sudah dapat senar dan juga dapat grip. Jadi buat teman-teman yang mau beli raket ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung cek aja. Oke, kita masuk ke poin kedua yaitu berat dari kedua raket ini. Untuk berat dari kedua raket ini ada dua varian, yaitu 3U dan 4U. Dan di sini kebetulan penjualnya itu temanku, jadi untuk berat raket dan balance point aku request yang hampir mirip aja. Oke, untuk berat dari kedua raket ini setelah terpasang senar dan terpasang grip, untuk Aeromas 10 ini 94 gram. Dan untuk Galaxy Flare ini agak sedikit lebih ringan. Setelah terpasang senar dan terpasang grip, berat dari Galaxy Flare ini 93 gram. Oke.
Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu balance point dari kedua raket ini. Untuk balance point di spesifikasi tertera di angka 290 plus minus 3 mm. Jadi bisa disebut juga raket yang even balance. Untuk Aeromas 10 ini setelah terpasang senar dan terpasang grip, balance point dari raket ini menjadi 288 mm. Sedangkan untuk Galaxy Flare 10 ini emang agak sedikit head heavy dibanding Aeromas 10. Setelah terpasang senar dan terpasang grip, balance point dari Galaxy Flare 10 ini menjadi 290. Jadi selisih 2 mm untuk kedua raket ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu soft dari kedua raket ini. Untuk soft dari kedua raket ini emang agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi untuk Aeromas 10 ini bisa kukategorikan medium stiff. Jadi bukan medium stiff atau berasa stiff sekali ya teman-teman. Jadi medium to stiff. Sedangkan untuk Galaxy Flare 10 ini berasa medium to flex ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat untuk Galaxy Flare ini ketika aku tekan, ini agak bengkok. Sedangkan untuk Aeromas 10 ini ketika aku beri tekanan, itu berasa sedikit lebih stiff dibanding Galaxy Flare 10. Jadi buat teman-teman yang suka raket medium, berasa lebih sedikit fleksibel, kalian bisa pilih Galaxy Flare 10 ini. Sedangkan buat teman-teman yang suka raket yang cenderung medium to stiff, kalian bisa pilih Aeromas 10 ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu tension dari kedua raket ini. Untuk tension kedua raket ini dapat ditarik sampai 32 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan yang sama dan juga senar yang sama yaitu senar BG66 Brilliant dengan tarikan 28 yang main 28 yang cross itu 30. Oke, untuk yang Aeromas 10 ini aku akan kasih lihat hitting sound-nya dulu. Untuk hitting sound dari Aeromas 10 ini agak sedikit lebih tinggi. Dan untuk Galaxy Flare 10 hitting sound-nya seperti ini. Untuk Galaxy Flare 10 ini cenderung lebih garing untuk suara hitting sound-nya dibanding Aeromas 10 yang cenderung lebih tinggi untuk hitting sound-nya. Padahal kedua raket ini aku tarik dengan tarikan yang sama dan juga senar yang sama. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu desain cat dari kedua raket ini. Untuk desain cat aku bisa acungi jempol untuk kedua raket ini super kelihatan mewah sekali. Buat teman-teman yang mau koleksi kedua raket ini silakan saja. Buat teman-teman yang mau beli untuk main juga silakan saja. Sah-sah saja karena kedua raket ini kalian nggak akan menyesal ketika kalian beli buat koleksi ataupun buat kalian main. Oke teman-teman. Kita akan masuk ke review penilaian, tapi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku akan kasih kalian video ketika aku memakai kedua raket ini. Dan inilah videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku mau kasih tahu dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman atau menurut feeling aku menggunakan kedua raket ini. Jadi buat teman-teman yang merasa, Bang, padahal Galaxy Flare 10 aku merasa lebih bagus daripada Aeromas 10 atau begitu sebaliknya, aku minta maaf dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman dan
feeling ketika memakai kedua raket ini. Oke, kita bahas ke poin pertama yaitu lob. Untuk lob dari kedua raket ini manakah yang lebih enak? Kalau bisa jujur lebih enak itu Aroma 10 yang lebih enak, tetapi untuk lebih powerful untuk power lob itu Galaxy Flare 10 itu lebih powerful. Mungkin dikarenakan shaft-nya yang medium dan juga balance point dari Galaxy Flare ini lebih berat dibanding Aroma 10. Jadi untuk lob aku kasih nilai 9 dari 10 untuk Galaxy Flare 10 dan untuk Aroma 10 aku kasih nilai 8,5. Jadi untuk lob Galaxy Flare 10 ini jauh lebih unggul. Oke, kita masuk ke poin kedua yaitu drive. Untuk drive dari kedua raket ini manakah yang lebih enak? Untuk drive aku bisa lebih jujur itu Aroma 10 lebih enak dikarenakan balance point pada raket ini cenderung lebih ringan dan juga shaftnya yang stiff membuat ketika melakukan pukulan drive itu bolanya jauh lebih laju ya teman-teman. Jadi ketika aku ayun untuk Aroma 10 ini jauh lebih enak dibandingkan Galaxy Flare yang cenderung flex. Jadi untuk bermain drive itu agak sedikit kurang. Jadi untuk drive aku kasih nilai 9 dari 10 untuk Aroma 10. Dan untuk Galaxy Flare aku kasih nilai 8,5 dari 10. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu defense. Untuk defense dari kedua raket ini manakah yang lebih enak? Kalau boleh jujur, kedua raket ini sama enak untuk permainan defense. Jadi aku kasih nilai 9 dari 10 untuk kedua raket ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu drop shot. Untuk drop shot, manakah yang lebih enak dari kedua raket ini? Jawabanku adalah Aroma 10 lagi. Untuk Aroma 10, aku bisa bilang untuk drop shot enak. Dikarenakan shaftnya yang stiff dan juga balance point yang cenderung lebih ringan, itu untuk ketika kita melakukan pukulan drop shot, aku nggak perlu menggunakan segimana skill dibanding raket yang cenderung medium atau flex. Jadi untuk drop shot, aku kasih nilai 9,5 untuk Aroma 10. Untuk Galaxy Flare 10, aku kasih nilai 8,5 untuk drop shotnya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu netting. Untuk netting dari kedua raket ini manakah yang lebih enak lagi? Jawaban jujurku adalah balik lagi ke Aroma 10. Jadi untuk poin-poin yang untuk kontrol, untuk placing atau untuk technical emang Aroma 10 ini jauh lebih enak dibanding Galaxy Flare 10. Jadi untuk netting aku bisa bilang Aroma 10 aku kasih nilai 9. Untuk Galaxy Flare 10 aku kasih nilai 8 dari 10. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu smash. Poin yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Karena kalau kalian bermain badminton tanpa smash itu seperti kalian masak tanpa garam dan micin. Jadi akan berasa hambar ketika kita main ya teman-teman. Jadi smash lah ketika kalian mampu smash. Oke, untuk smash dari kedua raket ini mana yang lebih enak? Jawaban jujurku adalah Galaxy Flare 10. Itu dikarenakan raket ini lebih head heavy dan juga cenderung medium. Jadi shaftnya medium maaf. Jadi untuk power smash ini jauh sangat lebih unggul dibanding Aroma 10. Untuk smash aku kasih nilai 9,5. Untuk Aromas aku kasih nilai 8,5 dari 10 untuk smash. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video hari ini. Jika teman-teman bertanya apakah kedua raket ini worth it buat kalian beli, jawabanku adalah sangat worth it. Aku akan kasih alasan mengapa aku bilang kedua raket ini worth it buat dibeli. Pertama, raket ini harganya masih terjangkau. 400-an ribu udah dapat senar, udah dapat grip, dan juga udah dapat raket sekualitas high-end tetapi harganya mid-end. Kedua, desain catnya yang super mewah. Dan buat teman-teman yang suka koleksi raket atau kolektor raket, kalian bisa jadikan kedua raket ini alternatif buat kalian koleksi. Kalian nggak akan kecewa ketika kalian memiliki kedua raket ini. Dan buat teman-teman yang lagi nyari raket murah tetapi berkualitas, kedua raket ini bisa kalian jadikan pilihan antara Aroma 10 ataupun Galaxy Flare 10. Dan jika teman-teman bertanya, Bang, tolong pilih salah satu dari kedua raket ini manakah yang lebih worth it buat aku punya atau buat kalian punya. Aku nggak bisa bilang kedua raket ini mana yang lebih worth it buat kalian beli. Karena pertama kita balik lagi ke gaya permainan kalian masing-masing. Buat teman-teman yang suka gebuk, suka smash, suka bermain keras, aku saranin kalian bermain atau membeli buat Galaxy Flare 10 aja. Pertama, untuk Galaxy Flare 10 ini shaftnya medium. Jadi buat teman-teman yang tenaga atau powernya masih kurang tetapi mau memiliki smash yang kencang, kalian juga bisa pilih Galaxy Flare 10. Sedangkan untuk Aroma 10 ini lebih condong ke pemain playmaker atau teman-teman yang suka bermain placing atau permainan all around. Aroma 10 adalah raket terbaik untuk seri mid-end kali ini. Oke, jadi untuk kedua raket ini aku bisa berasumsi
Aroma 10 ini adalah aksa Bernia Yonex. Untuk Galaxy Flare 10 ini adalah versi Astronya Yonex. Jadi tergantung ke pilihan kalian masing-masing. Dan jika teman-teman bertanya, Bang, dari kedua raket ini manakah yang paling aku cocok dengan permainanku? Aku bisa bilang Aroma 10 ini lebih cocok dibanding Galaxy Flare 10 untuk gaya permainanku. Yang sukanya bermain power dan kontrol, aku lebih suka Aroma 10. Jadi buat teman-teman yang udah memiliki power dan juga suka bermain cepat atau suka bermain kontrol, Aroma 10 ini raket yang super cakep. Mungkin cukup sekian videoku hari ini. Jika teman-teman suka dengan video hari ini, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian, biar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar kedua raket ini, silakan aja ketik pertanyaan kalian di kolom komentar, aku akan jawab satu persatu. Akhir kata, jangan lupa smash dan jangan salah beli raket. Ciao!